Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Fitria Wulandari dengan NIM 42014222087. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan arus searah menggunakan metode integrasi. Baik, kita masuk ke tujuan percobaan ini. Yang pertama yaitu memahami pengukuran tegangan atau beda potensial listrik menggunakan voltmeter. Yang kedua itu memahami pengukuran arus listrik menggunakan amperemeter. Yang ketiga yaitu memahami besaran hambatan jenis bahan. Yang keempat yaitu memahami hukum Ohm. Yang kelima yaitu memahami hukum Kirchhoff. Nah, kemudian ada alat-alatnya. Yang pertama yaitu satu daya, beberapa hambatan resistor, amperemeter, voltmeter, kabel penghubung, multimeter, dan beberapa kalorimeter. Kemudian kita masuk ke dasar teori. Nah, rangkaian listrik merupakan sesuatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu serta sedikit memiliki satu lintasan tertutup. Nah, arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu arus arah dan arus bolak-balik. Arus arah memiliki nilai tetap atau konstan terhadap suatu waktu. Atau maksudnya itu dimanapun meninjau arus tersebut pada waktu berbeda atau tetap, itu akan memperoleh nilai yang sama atau nilai konstan. Nah, pada arus bolak-balik, sedangkan pada arus bolak-balik ini, yaitu mm, arus mempunyai nilai yang berubah terhadap waktu dengan ciri-ciri yang selalu berubah pada waktu tertentu. Berarti itu maksudnya pada setiap waktu tertentu itu arusnya juga akan berubah. Kemudian hukum Ohm berbunyi tegangan F pada komponen yang memenuhi hukum Ohm adalah sebanding dengan kuat arus yang yang melalui komponen tersebut jika suhu dijaga konstan. Nah, untuk menentukan hambatan pada sebuah benda dapat menggunakan persamaan F sama dengan rho dikali E dibagi A. Nah, kita tahu R adalah hambatan atau Ohm, I adalah panjang benda, Rho adalah hambatan jenis, dan A itu adalah luas penampang benda. Nah, hukum Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff itu menyatakan bahwa setiap rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari benda potensialnya harus sama dengan 0. Seperti ini. Dan kemudian hukum kedua Kirchhoff menyatakan pada setiap titik percabangan jumlah kuat arus yang masuk melalui titik cabang tersebut sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari cabang tersebut. Jadi, arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Oke, amperemeter dan voltmeter. Nah, amperemeter dan voltmeter ini merupakan alat yang digunakan menunjukkan kuantitatif dari suatu besaran. Voltmeter sendiri digunakan untuk mengukur tegangan dan kuat arus menggunakan amperemeter. Nah, kita masuk ke langkah-langkah percobaan hambatan. Dan kita akan melakukan percobaan hambatan dan panjang. Nah, berikut langkah-langkahnya yaitu membuat rangkaian seperti pada gambar di bawah ini. Ini rangkaiannya. Kita akan menyusun seperti yang ada di gambar ini rangkaiannya. Kemudian nanti kita akan memasang kawat konstan 100 cm dan kemudian menutup saklar, membawa tegangan, dan arusnya kemudian menghitung hambatannya yang terakhir. Nah, kita masuk ke teori interpolasi. Nah, interpolasi sendiri yaitu menaksirkan nilai dari titik data yang diketahui. Bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka
Kurva cocoknya dibuat melalui setiap titik. Nah, kita bisa mengatakan di sini tuh bahwa kita menginterpolasikan titik-titik data dengan sebuah fungsi. Bila fungsi cocokkan yang digunakan berbentuk polinom, nah polinom itu tuh yang dinamakan interpolasi polinomial. Seperti ini gambar kurva interpolasi. Nah, yang kurva pertama ini, yang A, itu adalah order pertama atau interpolasi linear yang menghubungkan dua titik. Ini, dua titik. Dan yang kurva kedua ini, yang B, itu adalah order kedua atau kuadratik atau parabola. Interpolasi parabola yang menghubungkan tiga titik. Jadi ada tiga titik yang menghubungkan. Terus yang ketiga, yang C ini adalah grafik orde ketiga kubik, interaksi kubik yang menghubungkan empat titik. Jadi, nah, kita kan akan menggunakan interpolasi linear. Jadi, itu kita akan menghubungkan dua titik data dengan sebuah garis lurus. Seperti yang kita bisa lihat di gambar ini, grafiknya, kita tarik data, kita tarik garis, ini ada dua titik, kita buat segitiga, dan nanti kita akan menggunakan rumus F1 X dikurangi Fx0 dibagi X dikurangi X0 itu sama dengan F F1 X1 dikurangi Fx0 dibagi X1 kurangi X0. Nah, kalau dalam formula interpolasinya itu rumusnya ini. F1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X0. Nah, yang X ini adalah pecahan dari kita buat segitiganya. Nah, F1X ini menandakan sebuah polinomial interpolasi orde pertama. Jadi kita menggunakan interpolasi linear nanti. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya. Di sini saya sudah mempunyai data dari arus searah. Ini arus searah, data dari arus searah yaitu mencari hambatan dan panjang. Nah, ini kita ketahui L-nya itu 1, 2,01, 3,02, 4,03, 5,04, 6,05, dan R-nya itu 5,51, 9,51, 15,2, 22,76, 26,31, dan 30, 55. Nah, pada panjangnya kita akan menggunakan sebagai sumbu X. Kita gunakan sebagai sumbu X. Dan hambatannya kita akan menggunakan sebagai sumbu Y. Dan kita memperoleh grafiknya seperti yang sudah ditampilkan di sini. Nah, kita membuat garis lurus ini dan kita langsung menentukan segitiga siku-sikunya. Jika sudah kita tentukan segitiga siku-sikunya, kita hitung nilai dari tan alfa 0. Nah, tan alfa 0 itu, nah, pertama kita hitung data praktikumnya dulu ya. Nah, tan alfa 0 ini adalah
delta Y dibagi delta X. Atau Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, yang di sini kita dapatkan tan nolnya kita dapatkan Y2-nya itu 30 dikurangi 25 Y1-nya dan X1-nya X2-nya maaf itu 6 dan X1-nya itu 4,8. Nah, kita masukkan dan kita peroleh hasilnya yaitu 4,166667. Dan kita cari tan alfa 1 sama rumusnya. Nah, ini kita peroleh 4,545454545. Dan kita cari yang tan 2-nya itu tan 2 ini kita peroleh ini kan Y2 14 Y1 10 X2 2,9 dan X1 itu pas garis sini ya 2 dan kita peroleh 4,444. Nah, kita mencari nilai A. Nilai A ini itu tuh rumusnya adalah rho sama dengan tan alfa A atau sama dengan A sama dengan pi dikali R kuadrat. Nah, kita kan udah tahu pi-nya 3,14 dan jari-jarinya sudah juga R-nya juga sudah diketahui yaitu 0,15 dikali 10 pangkat 3 itu dipangkatkan lagi 2. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu nih 3, pi dikali R kuadrat pangkatkan 2 dan hasilnya 7,065. Dan kemudian kita cari rho 0, rho 0, rho 1, rho 2. Nah, rho ini itu rumusnya rumusnya adalah tan alfa 0 dikali A. Kita dapatkan tan alfa ini yaitu 4,166. Berarti kita ini tan alfa 0 dikali kita udah ketahui A-nya kali A dan kita dapatkan hasilnya yaitu 0,0000294 dan kita cari rho satunya sama rumusnya tan alfa 1 dikali A yaitu hasilnya 0,00000321. Nah, kemudian kita cari rho 2 itu juga sama dan kita dapatkan hasilnya 0,00000314. Nah, kemudian kita cari rho rata-rata. Nah, rho rata-rata ini rumusnya kita dapatkan dengan rumusnya yaitu rho 0 ditambah rho 1 ditambah rho 2 dan dibagi 3. Kita masukkan dan hasilnya yaitu 0,00000310. Kemudian kita cari delta P. Nah, delta P ini kita peroleh dari nilai mutlak rho 1 dikurangi rho 0 dikurangi rho 1 ditambah nilai mutlak rho 0 dikurangi rho 2 dibagi 2. Dan hasilnya 0,0000037. Kita mencari KR atau kesalahan relatifnya, yaitu rumusnya kita dapatkan dari nilai delta P dibagi rho rata-rata dikali 100%.
kita dapatkan hasilnya yaitu 0,1180422226. Dan kita cari ketelitian. Ketelitiannya kita dapatkan, kita perolehkan dari 100% dikurangi kesalahan relatif, yaitu hasilnya 8,20%. Oke, kita sekarang mencari nilai interpolasi linearnya ya. Sama kita udah dijelaskan tadi, kalau interpolasi linear itu kita dapatkan dari menggunakan rumusnya hampir sama dengan tan alfa data praktikum, yaitu yaitu F1 X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X0. Kita balik yang tadi. Berarti ini kita udah ketahui Fx0-nya yaitu 25 di tan 0 ya, itu 25. Dan berarti 25 ini ditambah dengan Fx1 dikurangi Fx0. Nah, kita ketahui Fx0 yaitu 30 dan Fx1 25, berarti 30 dikurangi 25 kita bagi yaitu X1 dikurangi X0. Kita ketahui X1 itu 6. Di sini kita ketahui 6. Terus X0 maaf. X0 itu kita ketahui di sini menuju angka 4,8. Kemudian kita kali dengan X dikurangi X0. Nah, X ini kita dapatkan dari setengah dari segitiganya. Nah, kita dapatkan 5,2 dikurangi 4,8. Hasilnya yaitu 2,5 ditambah 2,5 plus 30 min 25 dibagi 6 min 4,8 dikali 5,2 min 4,8. Kita dapatkan hasilnya yaitu ini 26,666666667. Lah, kita terapkan ke tan 1 dan tan 2 itu juga menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 20 plus 25 dikurangi 20 min 20 dibagi 4,9 min 3,8 dikali 4,5 min 3,8. Kita dapatkan hasilnya yaitu 23,181818118. Kemudian yang tan alfa 2 itu juga kita peroleh dengan rumus yang sama. Kita peroleh hasilnya nilainya yaitu 10. 10 ditambah 14. 10 plus 14 min 10 dibagi 2,9 min 2 dikali 2. Oke, kemudian kita masukkan data A ini kan karena sudah diketahui, jadi kita tidak perlu menghitungnya lagi. Yang diinterpolasi berarti sama. Dan kemudian kita hitung kita hitung row 0, row 1, dan row 2-nya dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu tan alfa 0 dibagi A, yaitu ini hasilnya. Dan row 1 dan row 2-nya juga sama.
Rho 2-nya tan alfa 1 dibagi A itu hasilnya ini. Dan kemudian yang Rho 2 yaitu tan alfa 2 dibagi A yaitu hasilnya ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita cari rho rata-rata. Kita menggunakan rumusnya yang sama, masih sama, yaitu rho 0 ditambah rho 1 plus rho 2 per rho 2 bagi 3. Ini hasilnya. Dan kemudian kita cari delta P. Delta P ini kita menggunakan rumus juga yang sama, yaitu nilai mutlak dari eh, rho 0 dikurangi rho 1 ditambah nilai mutlak dari rho 0 dikurangi rho 2 dibagi 2. Ini hasilnya. Maaf. Ya, kita cari kesalahan relatifnya. Nah, kesalahan relatifnya ini sama rumusnya, yaitu delta P dibagi rho rata-rata, delta rho dibagi rho rata-rata dikali 100%. Tahu ini hasilnya 0,13. Kemudian ketelitiannya juga kita menggunakan rumus yang sama, yaitu 100% main secara relatif, yaitu hanya 3,6,34. Jadi kita bandingkan data praktikum, analisis praktikum ini sama analisis menggunakan metode interpolasi linier, yaitu perbandingannya tidak terlalu jauh. Ya, kita peroleh dari analisis data praktikumnya itu 88,20%, dan analisis dari interpolasi linier yaitu ketelitiannya kita dapatkan 86,34%. Selisihnya 2%. Oke, baik. Nah, jadi tadi kan sudah kita dapatkan hasilnya. Kemudian bisa kita tarik pembahasannya, itu interpolasi adalah suatu cara untuk mencari nilai di antara beberapa titik data yang telah diketahui, dan kita akan menggunakan metode interpolasi linier. Nah, interpolasi linier itu adalah sesuatu untuk mencari nilai yang terletak di antara data atau titik dengan menggunakan pendekatan dua nilai dari data tersebut. Karena dalam praktikum kita ini menggunakan interpolasi linear, maka dapat kita cari menggunakan persamaan garis lurus dengan menggunakan dua titik, yaitu V1X dikurangi V2X per 5 dibagi X dikurangi X0 sama dengan F X1 min F X0 X1 kurangi X min X0. Maka pola interpolasinya yaitu F1X sama dengan F X0 plus F X1 min F X0 X1 min X0 dikali X
dikurangi min X 0. Dan dalam percobaan arus searah mencari hambatan dan panjang menggunakan metode interpolasi linear didapatkan hasil analisis yang hampir sama dengan data praktikum yang sebenarnya. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa interpolasi linear adalah suatu cara untuk mencari nilai yang terletak di antara data atau titik dengan menggunakan pendekatan dua nilai dari data tersebut. Dan dalam percobaan arus arah yang kita telah hitung analisisnya menggunakan interpolasi linear, didapatkan hasilnya nilai analisisnya itu hampir sama dengan data praktiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.